sore Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Salam guru penggerak Indonesia Maju. Di sini saya akan memaparkan tentang aksi nyata modul 2.1 dan modul 2.2. Nah, di dalam pembelajaran kelas yang akan saya buat jadi aksi nyata, itu pertama saya merencanakan dulu dengan membuat RPP, rencana pembelajaran. Nah, rencana program pembelajaran ini saya buat itu mengandung pembelajaran berdiferensiasi dan dihubungkan dengan kompetensi sosial dan emosional. Nah, di dalam rencana pembelajaran ini saya buat 2 kali pertemuan, yaitu untuk sinkron dan asinkron. Nah, untuk asinkron saya memberikan informasi kepada anak-anak melalui grup WA, di mana wali kelasnya saya minta untuk memasukkan informasi yang saya berikan di dalam WA grup mereka, apa aktivitas yang akan mereka lakukan. Kemudian aktivitas yang mereka lakukan itu saya tempatkan di ruang kelas, ruang guru. Nanti mereka bisa melihat materinya, mereka bisa mengisi absennya, kemudian mereka bisa mengerjakan soal-soalnya. Nah, di dalam asinkron ini mereka akan belajar dan berdiskusi bersama teman-teman lewat WA group, kemudian mencari sumber lain dari mata pelajaran lain yang sesuai dengan topik yang kami pelajari. Selamat sore semuanya. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi kita yang kedua, itu yang atomic structure ya, struktur atom. Ya, struktur atom. Sekarang coba kita perhatikan dulu nih. Yang ini coba diperhatikan. Coba kita inikan bab 1. Di bab 1 pendahuluan kan ada ilmu kimia dan peranannya. Ada hakikat ilmu kimia, ada metode ilmiah, ada bekerja di laboratorium kimia, ada materi dan klasifikasinya. Nah, sekarang coba kita review dulu ya. Kita review dulu tentang yang sudah dipelajari kemarin. Alif pertama, ilmu kimia dan peranannya apa aja sih yang ada di dalam ilmu kimia dan peranannya? Iya, Pak. Ilmu kimia ini ilmu yang mempelajari secara khusus perubahan materi, baik perubahan kimia maupun fisika, Pak. Oke, Lydia, coba kamu jelasin apa yang kamu tahu tentang campuran, senyawa, unsur. Apa sih itu campuran, apa sih itu senyawa, apa sih itu unsur gitu. Jadi campuran itu merupakan gabungan 2 zat atau lebih yang sifat-sifat zat penyusunnya tidak berubah. Contohnya air dan gula, di mana rasa manis dari gula masih dapat dirasakan. Nah, campurannya ada campuran homogen, campuran yang perbandingannya masih zat di setiap tempatnya masih sama, Pak. Ya. Nah, terus ada campuran heterogen, yaitu campuran yang komposisinya tidak sama di setiap tempat. Habis itu unsur ya, Pak. Unsur merupakan zat tunggal yang paling sederhana. Geo, ion itu apa ion? Ion adalah atom atau kelompok atom yang bermuatan listrik. Nah, itu nanti materi di bab 1, bab yang sebelumnya. Nah, sekarang coba perhatikan diri sendiri. Nah, ini kan ada emoticon ya. Bisa lihat emoticonnya? Bisa, Pak. Nah, emoticon ini kan ada emoticon yang sedih, senang, seperti itu. Nah, sekarang coba kalian sebutkan emoticon suasana perasaan hatimu sekarang. Apakah kamu lagi sedih, lagi deg-degan, lagi ketakutan, lagi apa gitu? Pak. Terus ketik di chattingan. Kira-kira emoticon kamu apa? Emoticon apa sekarang? Di chatting, kotak chattingnya. Kamu perasaanmu lagi perasaan seperti apa nih sekarang belajar kimianya? Yang tadi ditanya-tanya tadi apa? Ketakutan, apa gimana seperti itu?
Aulia, ini perasaannya gimana nih? Perasaan apa nih Aulia? Termor, Pak. Hmm? Perasaan termor Tadi kayak tremor seperti apa gitu itu? waktu jawab soalnya, Pak. Coba jelasin. Ya kayak tremor gitu, Pak, kayak takutan, deg-degan gitu, Pak, waktu jawab soal tadi. Ketakutan, deg-degan. Nih saya minta si Rahel. Mana Rahel? Rahel ada nggak Rahel? Ya, Pak. Rahel coba. Tadi kan Aulia itu kan termor tuh. Apa emotikonnya? Kira-kira kamu bisa nggak ngasih solusi kepada si Aulia supaya perasaannya bisa berubah jadi bahagia? Kira-kira apa yang kamu sarankan kepada si Aulia? Apa ya? Ayo Rahel, membantu teman loh, membantu teman supaya dia jangan ketakutan gitu loh. Nanti kalau ditanya-tanya, ya supaya dia tidak takut gitu. Nanti kalau dia takut kan malah apa yang dia tahu jadi hilang gitu. Dibawa santai aja sih. Belajar mengenal emosi, kemudian mengenal apa namanya cara mengelola emosi sehingga ketika mau ujian, mau belajar, biar jangan stres, kamu kelola ininya, emosinya, ya. Oke, nanti kita lanjut dulu pelajarannya. Nanti baru kita perhatikan lagi. Oke, sekarang kita masuk ke bab yang harus kita pelajari hari ini. Nah, di bab 2 itu kan ada teori tentang atom, ada struktur atom dan perkembangan model atom, ada tanda atom, ada konfigurasi elektron, ada bilangan kuantum, ada sistem periodik unsur dan sifat periodik unsur, seperti itu. Nah, sekarang saya mau lihat. Coba, ini harus buka kamera berarti. Coba yang sudah dikerjakan tadi, kan tugas kita tadi kan membuat suatu ringkasan dalam bentuk peta konsep atau mind mapping atau infografis atau brosur atau bentuk lain yang kita sukai seperti itu. Kemudian yang kedua mengerjakan LKS 1 kan. Coba terus jelasin apa yang dinyatakan di sana di Dalton itu gitu. Menurut teori atom Dalton, yang pertama, atom merupakan partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Yang kedua, atom suatu unsur yang sama mempunyai bobot yang sama, sedang unsur yang berbeda atomnya akan berbeda pula, yang berarti mempunyai bobot berbeda. Yang ketiga, senyawa dikatakan sebagai hasil dari penggabungan atom-atom yang tidak sama dengan perbandingan bobot yang proporsional dengan bobot atom yang bergabung. Yang keempat, reaksi kimia hanya melibatkan penata ulangan atom-atom sehingga tidak ada atom yang berubah akibat reaksi kimia. Terus, model atom menurut Rutherford, yang pertama itu atom disusun dari inti atom yang bermuatan positif, elektron-elektron yang bermuatan negatif yang mengelilingi inti atom. Yang kedua, dalam atom yang netral, banyaknya inti atom yang bermuatan positif sama dengan banyaknya elektron. Menurut teori atom Bohr, yang pertama, elektron dalam suatu atom bergerak mengitari sekeliling inti pada orbit atau tingkat energi tertentu. Yang kedua, lebih jauh tingkat energi dari inti atom, maka lebih besar pula energinya. Ini lambang unsur atau simbol atom. Jadi kalau simbol atom itu X, Z, A. Jadi X-nya itu lambang unsur atau nama. Misalnya apakah hidrogen, apakah besi atau Fe, apakah S, seperti itu ya. Apakah S itu namanya lambang unsur. Sedangkan yang A, yang atas, kelihatan kan XZA-nya ya? Kelihatan?
Kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Kelihatan ya? Nah, Kelihatan, X, Z, A. Perhatikan ya. X-nya itu lambang unsur. Artinya nanti dia akan akan saya besarin buat slideshow-nya ya. Biar lebih jelas. Udah ya? Nah, perhatikan tuh. X, Z, A. Nah, sekarang kan X-nya itu kan lambang unsur. Lambang unsur itu mungkin hidrogen, berarti H. Misalnya besi, Fe, seperti itu. Yang A itu, yang paling atas, itu nanti nomor massa. Nah, nomor massa itu penjumlahan dari proton tambah jumlah neutron. Jadi proton tambah jumlah neutron, itu nanti nomor massa. Nah, sedangkan Z itu adalah nomor atom atau jumlah proton. Ya, nomor atom atau jumlah proton. Nah, untuk yang ini paham nggak? Untuk membaca ini, X, Z, A. Paham nggak? Bisa nggak mengerti? X, Z, A. Bisa Neja? Ada Neja? Ada Pak. Neja ada? Nah, ini Ja. Apa itu? Apa Pak? Nah, bentar. Nih, aku besarin ya. Nggak kelihatan? Saya besarin angkanya. Nah, udah kelihatan belum? Neja kelihatan nggak? Ya. Udah. Nah, CA 2040. CA 2040 harusnya ini di bawah sini sih. Aku coba tak ini ya. Kalau saya tulis di sini bisa nggak ya? Coba ya. Harus begini sih. Harus pakai equation tapi nggak apa-apa lah. Nah, gini aja ya. Paham ya? Ya. Oke, sekarang coba Eja, kamu tentukan berapa protonnya, berapa elektronnya, Proton. berapa neutronnya. Ya, Ya, ntar Pak, lagi siap. proton. Protonnya 20 bukan? Ya, betul. Terus elektronnya itu 38. Berapa? Neutron ya? Neutron. Neutron? Berapa neutron? Neutronnya itu Berapa neutron? neutronnya 20. Hah? 20 20, betul. Dari mana? dari A kurang Z. 40 kurang 20. Betul. Ya, 40 kan ini. Terus elektronnya? Elektronnya itu 38 bukan Pak? Dia kan 2 plus. 8. 2 plus ini kan melepas 2. Nah, kalau dia normal, protonnya kan sama dengan elektron kan? Apa? Apa Pak? Kalau dia normal, nggak ada plus, nggak ada negatifnya, maka protonnya sama dengan elektron. Oh ya, Tapi berarti kalau nanti dia ada plusnya, berarti dia artinya protonnya melepas 2. Berarti berapa? 38. 38 bukan Pak, dari 40 kurang 2. Protonnya yang mana sekarang? Yang 40 atau 20? Bukan, 18 maksudnya. Iya, 18, betul. Oke, kalau yang bingung, supaya jangan bingung, coba posisi semua duduk dengan tenang. Udah? Duduk dengan tenang. Kemudian stop dulu aktivitasnya semuanya.
Baru kemudian coba tarik napas dulu, tarik napas. Tarik napas. Kemudian buang napasnya. Kemudian tarik napas lagi. Buang napasnya, lakukan berulang-ulang. Terus rasakan perutnya menggembung, terus nanti menyusut, terus rasakan udara yang masuk lewat hidungnya, kemudian udara yang keluar juga rasakan, supaya emosi perasaannya itu tidak galau, tidak bingung, gitu. Hembuskan, hirup, hembuskan, hirup. Nah sekarang masih ada yang bingung nggak untuk penentuan ini? Tidak ada ya? Nggak ada, lanjut ya. Iya, Pak. Udah paham ini ya? Nah, kalau ini udah paham, maka kita beranjak ke berikutnya. Nih, ada tiga istilah nih. Ada isotop, ada isobar, ada isoton. Ini misalnya ini, C612 dan C613. Coba lihat di situ. Protonnya C612 dan C613 kan sama kan? Protonnya kan sama-sama 6. Yang ini juga 6. Tapi kalau dia nomor masanya kan beda. Ada yang 12, ada yang 13. Kemudian kalau kita cari neutronnya juga beda. 12 kurang 6 itu beda dengan 13 dikurang 6. Jadi kita lihat di sini ya untuk proton dan ininya. Aku mau kasih ngajar ya. Ini dia kan 12 6 ya, 12 6. Nah, untuk isobar maka yang di atasnya yang sama. Nih perhatikan nih. 6 C14 kemudian N714 nih seperti ini. Ini ya. Kan protonnya kan beda-beda tuh. Kan kalau C614 itu kan 6. N714 kan 7. Nah, seperti yang di sini. Paham ya? Nah, untuk isoton seperti ini nanti di sini 13 dikurang 6 pasti sama dengan 14 dikurang 7. Nah, itu keduanya mempunyai 7 neutron. Nih, paham nggak untuk membedakan isotop, isobar, isoton? Kalau udah paham, mungkin kita akhiri sampai di sini pertemuan kita. Untuk penugasannya boleh dilanjutkan. Nanti untuk pertemuan berikutnya di minggu depan harus udah ditunjukkan ya. Saya nanti pas kita Google Meet seperti ini, buka kamera tunjukin. Oke. Nah, sampai di sini pertemuan kita. Sebelum kita bubar, nah kita tutup pertemuan kita ini dengan berdoa dalam hati masing-masing. Ya, berdoa sesuai dengan ajaran dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Oke, terima kasih untuk kehadirannya. Selamat beristirahat. Jangan lupa minggu depan kita ketemu lagi seperti ini. Tapi tugas yang 2 itu harus sudah beres. Ya. Oke, sudah bisa meninggalkan ruangan. Terima kasih. Pada masa pandemi ini, pembelajaran dilakukan secara daring. Di mana pembelajaran yang daring ini dikombinasikan dengan blended learning, yaitu asinkron dan sinkron. Saya dalam 2 kali pertemuan, yang pertemuan pertama itu asinkron, anak-anak tadi mengerjakan sendiri di ruang kelas, kemudian nanti yang sinkron hanya umpan balik bagaimana pembelajaran yang sudah mereka lakukan, terus memastikan pemahaman mereka. Nah, di dalam pembelajaran yang berdiferensiasi yang dihubungkan dengan kompetensi sosial dan emosional, yang sudah dipetakan terlebih dahulu anak-anak muridnya, itu merupakan sesuatu hal yang baru bagi saya, sehingga saya harus banyak belajar dan harus banyak memikirkan langkah-langkah atau kegiatan di dalam menunjukkan pembelajaran itu berdiferensiasi dan dihubungkan dengan kompetensi sosial dan emosional.
Saya harus bisa menempatkan pembelajaran itu yang menunjukkan proses berdiferensiasi dari proses, kemudian nanti dari produk, bahkan juga dari kontennya. Kemudian saya juga harus menghubungkan kebutuhan daripada anak murid itu sesuai dengan minat mereka. Kemudian saya juga harus menggabungkan kompetensi sosial emosional untuk mengamati bagaimana anak itu bisa mengontrol dirinya, memiliki suatu kesadaran penuh sehingga mereka boleh menyadari kekuatan mereka dan kemudian menyegarkan diri mereka untuk bisa melanjutkan pembelajaran. Saya harus banyak belajar di dalam merencanakan, di dalam pelaksanaan, bahkan juga di dalam menyelesaikan pembelajaran di kelas sehingga pembelajaran berdiferensiasi bahkan juga yang memiliki kompetensi sosial emosional boleh berjalan dengan baik dan berpusat kepada murid sehingga anak-anak murid boleh berbahagia di dalam pembelajarannya. Terima kasih. Salam guru penggerak Indonesia Maju.